Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran SMA Negeri 1 Patiara. Bertemu lagi dengan Ibu Ani Laila dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam minggu lalu, kita telah membahas tuntas mengenai bab 1 tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Semoga materi bab 1 kemarin bisa kalian pahami dan selalu kalian ingat dan bisa kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk langkah berikutnya, mari kita ngebahas bab 2. Di dalam bab 2 ini, materinya yaitu sistem demokrasi Pancasila. Dalam sistem demokrasi Pancasila, kita akan ngebahas 4 subbab. Namun untuk pertemuan kali ini, kita cukup membahas 1 subbab, yaitu tentang hakikat demokrasi. Ada yang udah dengar demokrasi, pasti sudah tidak asing lagi kata demokrasi. Nah, untuk lebih memperjelas atau lebih mendalami lagi tentang demokrasi, serta mengingat kembali apa itu demokrasi, mari kita bahas bersama-sama. Nah, pengertian demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Ada 2 kata, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan secara singkat, demokrasi yaitu pemerintahan rakyat. Pengertian demokrasi menurut salah satu tokoh yang terkenal, misalnya Abraham Lincoln. Nah, demokrasi menurut beliau artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat. Berikutnya ada ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Seperti apa sih ciri pemerintahan yang menganut sistem demokrasi itu? Yang pertama ada kedaulatan rakyat. Ciri pemerintahan demokrasi itu kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat yang memegang kekuasaan atas penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua ada pemerintahan didasarkan pada persetujuan rakyat. Segala macam persetujuan, segala macam keputusan atas dasar persetujuan rakyat. Ciri yang ketiga, pemerintahan yang menganut sistem demokrasi pasti di situ ada jaminan mengenai hak asasi manusia. Yang keempat ada pemilu atau pemilihan umum. Demokrasi berciri adanya suatu kegiatan pemilu atau pemilihan umum yang bersifat bebas dan adil. Bebas di sini yaitu rakyat berhak memilih siapapun. Adil di sini yaitu adil tidak membeda-bedakan. Ciri yang kelima adanya persamaan dan perlindungan hukum dan pemerintahan. Nah, di sini setiap rakyat memiliki persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum. Ciri yang keenam adanya pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Artinya kekuasaan pemerintahan diatur oleh konstitusi atau undang-undang dan dibatasi dalam setiap kekuasaan. Biar tidak ada tindakan kesewenang-wenangan. Ciri yang berikutnya yaitu penghargaan pada keberagaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi.
penghargaan pada keberagaman, contohnya yaitu saling menghormati, saling menghargai, adanya sikap toleransi, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada sejarah perkembangan demokrasi. Dalam sejarah perkembangan demokrasi dikenal dengan siklus Polybius. Ada 6 siklus. Pertama ada monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan otorasi. Di sini perkembangan demokrasi sebelum adanya demokrasi, sistem pemerintahan pertama yaitu menganut sistem monarki. Monarki di sini di mana seorang raja yang memimpin, seorang raja yang memerintahkan untuk kepentingan rakyatnya, untuk kesejahteraan rakyatnya. Pemerintahan di sini dipimpin oleh seorang raja. Nah, monarki di sini akan merosot menjadi tirani. Ini disebabkan karena ketika seorang raja berlaku sewenang-wenang, tidak mementingkan rakyatnya, hanya kepentingan pribadi saja. Sehingga di dalam siklus ini, sistem tirani ini akan adanya sekelompok bangsawan yang akan mengambil alih kekuasaan dari raja menjadi sekelompok bangsawan yang dikenal dengan aristokrasi. Sistem aristokrasi di sini, pemerintahan dipimpin oleh sekelompok bangsawan. Nah, ini untuk sekelompok di sini bertujuan untuk mesejahterakan rakyatnya demi kepentingan rakyat dan merebut dari seorang raja. Aristokrasi ini akan merosot menjadi oligarki ketika sekelompok bangsawan tadi disalahgunakan, kekuasaannya disalahgunakan. Artinya mereka hanya untuk mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri, tidak untuk kepentingan rakyat. Nah, oligarki ini akan merosot menjadi demokrasi. Karena di dalam oligarki ini rakyat memberontak, rakyat menginginkan pemerintahannya dikuasai langsung oleh rakyat. Nah, di sini demokrasi di sini pemerintahan yang dipimpin langsung oleh rakyat. Kepala pemimpin atau kepala negara atau kepala pemerintahannya dipilih langsung dari rakyat. Nah, demokrasi di sini juga bisa merosot menjadi otorasi ketika rakyatnya sudah mempunyai kepentingannya masing-masing atau adanya ego antar rakyat, sehingga di sini akan merosot menjadi otorasi. Otorasi di sini akan muncul seseorang yang menjadi pahlawan atau seseorang yang bisa menguasai wilayah atau negara tersebut yang disebut juga dan dianggap seorang raja yang mempunyai kekuasaan. Nah, otorasi di sini akan meningkat menjadi monarki dan siklus ini akan berputar secara terus-menerus. Selanjutnya ada bentuk sistem demokrasi. Bentuk demokrasi yang dianut negara di dunia itu ada 3. Demokrasi sistem parlementer, demokrasi sistem pemisahan kekuasaan, demokrasi sistem referendum. Demokrasi sistem parlementer di mana pemerintahan kekuasaannya tertinggi oleh anggota parlementer atau kepala menteri. Yang kedua ada demokrasi sistem pemisahan kekuasaan. Ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, sistem demokrasi ini dipisah
kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketika badan lembaga ini sudah kita bahas di kelas sebelumnya, kelas 10 ya. Kita ngebahas eksekutif, legislatif, yudikatif. Apa saja sih badan eksekutif itu? Misalnya presiden dan wakil presiden. Legislatif yaitu MPR, DPR, DPRD, dan lain sebagainya. Yudikatif itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Itu hanya sekilas. Nanti kalian kalau lupa boleh membuka lagi kelas 10 materi PKN kelas 10. Yang ketiga ada demokrasi sistem referendum, di mana dalam pemerintahan itu diawasi oleh langsung rakyat. Kekuasaan suatu lembaga pemerintahan diawasi langsung oleh rakyat. Untuk penjelasan lebih lanjut, boleh buka LKS halaman 27-32. Nah, kalau di Indonesia itu menganut sistem demokrasi Pancasila, demokrasi yang tidak dianut oleh negara manapun. Yang selanjutnya, demokrasi berdasarkan kehendak rakyat. Ada dua sistem demokrasi. Yang pertama, demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi langsung di sini yaitu rakyat memilih pilihannya secara langsung. Keputusan langsung diambil dari suara rakyat. Contohnya pemilihan umum, presiden, pemilihan DPRD, pemilihan eksekutif, legislatif. Ini ya, itu demokrasi secara langsung. Yang berikutnya demokrasi tidak langsung. Artinya di sini di dalam demokrasi di sini bukan berarti keputusan bukan dari rakyat tetapi dari rakyat, akan tetapi diwakili oleh salah satu perwakilan rakyat atau dikenal dengan badan legislatif, merupakan suatu badan yang menjadi perwakilan dari rakyat. Badan legislatif di sini yaitu MPR, DPR, DPRD, DPD, dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk demokrasi tidak langsung. Nah, cukup sampai di sini materi pembahasan kali ini. Semoga apa yang Ibu bahas, apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Untuk tugas harian kelima, ada di LKS halaman 44, pilihan ganda dari 1 sampai 5, jawaban dikirim di link Google Classroom. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.